Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian menjelang takjil rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan aktivitas kita di sore hari ini merupakan satu amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, mohon maaf telat perjalanan derajat mereka hampir 20 menit. Lagi derajat hampir 20 menit karena jalannya, ya Allah, begitulah kalau kita menjelang akhir Ramadan, menjelang hari raya itu pengaten. Bapak sekalian, pada sore hari ini yang kami sampaikan diantaranya bahwa nanti di akhir bulan Ramadan ini ada satu peristiwa alam yang bagi kita merupakan kebesaran atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu terjadinya gerhana matahari. Jadi hari Kamis itu ada peristiwa alam, terjadi gerhana matahari. Kalau kita melihat atau membaca dalam mungkin grup WA atau apa, memang di sini nanti puncak itu kalau kita pantai utara itu sekitar jam 10.48 menit. Itu untuk pantai utara, ya. Kalau mulai gerhananya jam 9.28 menit, puncaknya 10.48 menit, dan akhir gerhana itu jam 12.12 menit. Itu Bapak Ibu sekalian, kejadian alam yang demikian itu sudah bisa diperhitungkan, bisa diprediksi dengan waktu yang tepat. Itu. Oleh karena itu, dengan kejadian ini Bapak Ibu sekalian, maka pada dasarnya yang namanya planet, ya, itu planet itu berputar pada porosnya, jadi stabil perputarannya itu, ya. Makanya sudah bisa dihitung, gitu. Kejadian gerhana matahari bisa dihitung, kejadian gerhana bulan bisa dihitung, kejadian kapan bulan itu terbit, kapan bulan itu tenggelam, itu semuanya bisa dihitung. Nah, oleh karena itu terkait dengan ini Bapak Ibu sekalian, ya, maka kalau kita melihat di dalam Quran surat Yasin, di sana disebutkan lasyamsu yambaila antutrikal qamara walalailu sabiqun nahar wa kulun fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan atau malam pun mengejar siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya, ya. Jadi itulah Allah mengatur, gitu. Akan berjalan sesuai tempatnya, tempat orbitnya. Kalau keluar dari jalur yang ditentukan Allah, sudah hancurlah dunia ini. Rel kereta api saja kalau jalan di luar rel, ya sudah kehancuran, kan? Itu. Makanya semuanya beredar pada jalurnya. Nah, oleh karena itu Allah berfirman di dalam Quran surat Yunus
ayat 5, walladzi ja'ala syamsa di'a wal qamara nuron wa qadara manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Ini dasar kita menentukan termasuk hari Ramadan, awal Ramadan, akhir Ramadan atau awal Syawal itu di sini. Jadi Allah lah yang menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, dan dialah Allah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Jadi tahun sudah kita hitung, hari, bulan, tahun kita bisa mengetahui dari ilmu-ilmu yang Allah berikan, dan termasuk perhitungan, al-hisab. Jadi hitungan itu yang punya sebenarnya orang-orang Islam, Jadi dari awal itu hitungan matematik pada dasarnya penemunya orang Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah itu. Itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan matahari. Oleh karena itu pada sore hari ini juga kami singgung, terkait karena ini kebetulan gerhana matahari yang sudah barang tentu terkait juga dengan bulan Syawal. Maka gini Bapak Ibu sekalian, kejadian nanti mungkin kita juga sudah tahu, tapi paling kami sampaikan bahwa untuk 1 Syawal tahun ini adanya perbedaan. Nah, kita perbedaan itu sebenarnya al-ikhtilaf itu rahmat. Perbedaan itu rahmat gitu. Makanya nanti kita bagaimana sikap kita gitu, Nah, oleh karena itu kita tahu kalau berdasarkan hitungan hisab tadi, maka hari raya Idul Fitri atau 1 Syawal jatuh pada hari Jumat. Kalau berdasarkan hitungan. Tetapi kalau berdasarkan ru'yah atau penglihatan, maka bulan pada saat itu belum nampak secara kasat mata. Karena belum nampak, maka disempurnakan imkan ru'yah namanya. Lah sini Bapak Ibu sekalian, mengapa terjadi demikian itu? Maka sekedar pengetahuan, walaupun ini kita sebenarnya sudah ada kalau kita mengikuti hisab sudah ada dasar ilmunya, mengetahui dasar ru'yah juga berdasarkan ilmunya, tapi paling tidak kita tahu, sekedar tahu bahwa mengapa sih terjadi adanya perbedaan itu gitu. Bapak sekalian, perlu kami sampaikan pada hari Kamis, Kamis kalau 20 Ramadan itu atau 20 April ijtima. Ijtima itu apa sih? Peristiwa di mana bumi, matahari, bulan berada di posisi bujur langit yang sama, satu baris. Kalau ditarik garis lurus itu satu baris. Sehingga kalau terjadi tadi gerhana matahari itu, jadi disinilah bumi, matahari, bulan gitu. Kami ulang jadi di sini gerhana matahari itu kan karena tadi matahari, bulan dan bumi itu satu baris, maka matahari tidak nampak karena tadi gerhana tadi. Lah, Bapak Ibu sekalian, kapan terjadinya ijtima satu baris antara bumi, matahari dan bulan tadi? Waktunya jam berapa? Gini kok jam 11:04. Jam 11:15 menit 6 detik. Jadi pada waktu satu barisnya tadi jam 11:04 mau. Nah, saat itu saat itu kejadian ijtima, maka perjalanan ijtima akhirnya kan berputar terus nih, bumi berputar, bulan berputar, sampai menjelang terbenam itu,
Jadi tadi satu baris yang salah satu benda bumi atau yang tidak nampak tadi, maka mulai bergeser, ya. Bumi bergeser, bulan bergeser. Akhirnya pada saat sore hari Bapak Ibu sekalian, maka tinggi bulan saat matahari tenggelam, ya, saat matahari melebet masuk di atas ufuk, artinya mendelep lah istilah bahasa kita, ya. Saat matahari mendelep wis ora ketok meneh, bulan itu masih cuma ketinggiannya 1 derajat itu. Jadi 1 derajat itu tidak akan nampak mata, tapi bulan sudah ada, cuma tidak kelihatan. Itu ada tapi tidak kelihatan. Lah mengapa terjadi perbedaan ini? Akhirnya kan di situ. Mengapa terjadi perbedaan? Kalau Muhammadiyah dasarnya tadi hisab, terlihat atau tidak terlihat, yang penting pada saat matahari tenggelam bulan ada. Ngerti nggih? Niki. Pokoke ono ada, tapi tidak nampak mata. Itu. Berapapun ketinggian derajat di atas ufuk tadi nggih, sing penting matahari mlebu ora ketok, bulan ada. Ngoten. Lah niki hisabnya demikian. Jadi waktu itu 1 derajat. Tetapi Bapak Ibu sekalian, mengapa di situ sudah kalau gitu tidak nampak, maka harus diimkan ruyah, disempurnakan sehingga 30 hari. Lah berdasarkan kriteria terbaru Menteri-Menteri Agama Mabims, menika Menteri Agama Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapura menentukan bulan itu akan jatuh 1 Ramadan, saya ulang, 1 Syawal, manakala bulan itu sudah di atas 3 derajat. Tadi posisinya cuma 1 derajat. Jadi karena 1 derajat tidak nampak mata, maka menurut Mabims, keputusan menteri tadi, maka itu belum nampak, makanya belum sempurna, maka disempurnakan 30 hari gitu. Ya, nikulah yang menjadi perbedaan yang perlu kita ketahui, nggih. Ngaten. Jadi pada saat hari Kamis nanti, ya, pada hari Kamis nanti, ya, bulan itu baru 1 derajat, tapi secara fakta, secara benda ada, tidak nampak, tetapi secara kasat mata memang tidak nampak, maka belum dinyatakan satu Syawal. Niku Bapak Ibu sekalian, makanya di sini, ya, perbedaannya di situ pada dasarnya, cuma beda dasar yang dipakai. Oleh karena itu wajar kalau nanti hari Jumat ada yang sholat Idul Fitri karena meyakini sudah 1 Syawal, tapi bila ada yang tanggal 22 itu pun juga tidak salah karena keyakinannya harus disempurnakan 30 hari itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi di sini yang makanya kita tidak usah risau, tidak usah berteriak 21 yang paling baik. Enggak usah. Atau sebaliknya tanggal 22 yang paling baik dan benar, enggak usah. Ya, yang penting kalau terjadi sesuai dengan keyakinan masing-masing kan persatuan dan kesatuan terwujud gitu. Itu makanya kita saling memahami saja. Kalau kita yakin yang 21 monggo kan gitu. Tapi yang jelas kalau kita dasar hisab adalah ya yang 21 tadi. Karena memang yakin benda bulan itu sudah ada. Tapi Bapak Ibu sekalian, fenomena yang saat ini yang saat ini terjadi adalah ini Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan,
Ustadz, loh kita ini kan minoritas tapi tidak ngikuti putusan pemerintah kan gitu. Iya kalau kita ngikuti, artinya begini Bapak Ibu sekalian, kita sebenarnya lepas dari minoritas dan mayoritas di Indonesia. Tetapi setelah saya baca di grup WA ya, dari sekian banyak itu ya, dari 4 negara Asia ini ya, itu yang memilih tanggal 21 itu juga banyak juga ternyata ya. Jadi dari yang dikata minoritas tadi yang Asia Tenggara itu yang milih 21 banyak. Tapi secara dari Indonesia ya, dari mayoritas 21 adalah lebih dari 60 negara. Itu. Maka nanti sudah kami baca juga di Arab Saudi pun juga sudah ditentukan hari raya Idul Fitri atau 1 Syawal itu jatuh pada hari Jumat. Maka dari kerajaan sudah mengumumkan di situ, berarti kalau dilihat dari sini menggunakan dasar hisab ya. Jadi sudah diperintahkan, kemudian situ hari raya hari Jumat. Kemudian kalau mau nanti siangnya mau sholat Jumat dipersilahkan ya. Kemudian juga sudah diumumkan libur 4 hari di sana mulai hari Jumat itu. Nah di sini Bapak sekalian, makanya kita tidak usah kecil hati, tidak usah menyatakan minoritas dan sebagainya. Tapi ternyata negara-negara lain pun berdasarkan hisab inilah ternyata bulan walaupun tidak kelihatan, mereka yang meyakini sudah ada, maka mereka menyatakan Jumat itu jatuh pada hari 1 Syawal jatuh pada hari Jumat. Maka terkait dengan sekedar kami informasikan supaya kita tidak istilahnya tanya sana sini, tapi itulah yang kami ilmu yang kami peroleh atau ilmu yang kami baca diantara begitu. Bapak sekalian, selanjutnya perlu kami sampaikan kalau beberapa waktu yang lalu kita kami ulang, tujuan puasa adalah takwa. Lah sakniki ngaten Bapak Ibu sekalian, nggih. Janjane sing wong takwa kaya apa sih jane? Kan kemarin kan dari Islam, Muslim, mukmin, kemudian muhsin, mukhlis, kan diharapkan kan menjadi orang mutakin kan ngeten. Harapan kan menjadi orang mutakin itu apa? Di antaranya orang-orang mutakin, orang yang takwa itu adalah mempercayai sepenuhnya kepada barang-barang yang gaib. Itu. Satu. Kemudian orang yang selalu mendirikan sholat. Jadi kita bisa melihat kriteria orang takwa itu seperti apa gitu. Jadi percaya kepada yang gaib, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rizkinya ya di jalan Allah kan gitu. Makanya saya katakan orang yang iman maka rezeki yang dikeluarkan di jalan Allah itu akan imbalnya pahala kan gitu. Tapi kalau rezeki yang dikeluarkan untuk kemaksiatan, untuk dosa, minum-minuman, judi dan lain sebagainya, wah jelas itu bukan merupakan sodako, bukan, tapi justru menimbulkan dosa kan gitu. Kemudian di samping mengeluarkan sebagian rezeki di jalan Allah, orang yang bertakwa adalah orang yang selalu beriman kepada Al-Quran secara keseluruhan ya. Al-Quran itu bukan ayat ini cocok, ayat ini tidak kan gitu. Jangan sampai sebagian-sebagian. Kalau percaya Al-Quran ya seluruhnya 30 juz itu 114 surat itu harus dipercaya semuanya, tidak boleh dipilah-pilah gitu. Oh ini yang cocok dengan saya tak pilih, yang ora cocok disingkirkan. Namanya bukan orang beriman, bukan orang takwa yang begitu ya. Itu. Nah, kemudian juga orang yang beriman adalah orang yang meyakini terjadinya hari kiamat meskipun kita belum melihat, belum terjadi kan gitu. Makanya beberapa waktu yang lalu yang mengatakan itu ke depan yang akan datang itu tidak ada orang yang tahu kan gitu. Ada kan yang macam itu. Nah, tapi kalau mereka tidak yakin apakah dikatakan beriman? Ya, tidak kan. Makanya meyakini hari akhir itu di antara orang yang takwa tadi. Di samping itu adalah orang yang menafkahkan hartanya waktu baik dalam kondisi lapang maupun sulit.
Kalau orang 8 menafikan kan tidak masalah ya. Tapi orang yang takwa dalam kondisi sesulit apapun yang dia miliki, sebagian dikeluarkan walaupun kecil, walaupun sedikit. Itu orang-orang takwa seperti itu ya. Kemudian juga dia selalu bisa menahan amarahnya. Sing biasanya sering ya, bukan suka nggih, nek sukai kan beda. Nek biasa yang sering marah bisa menahan amarahnya. Itu. Maka kalau marah itu cepat-cepat ambil air wudu. Kan gitu. Insya Allah kemarahan itu cepat reda gitu. Tapi kalau kemarahan itu dibiarkan malah kita tanggapi terus tanpa kendali, ya kemarahan kan memuncak gitu. Maka orang yang takwa adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Kemudian juga suka dan memberi, ya, memaafkan kesalahan orang lain. Sebelum diminta pun orang takwa itu lebih baik memberi maaf dulu sebelum diminta. Baru kita setelah kita beri kita minta. Perkara tidak dikasih itu urusan dia, tapi kita sudah memaafkan dulu. Kemudian juga orang yang takwa itu, ya, ini kan ciri-ciri dari yang kemarin itu, ya, adalah orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan dosa, dia cepat-cepat istighfar dan minta ampun kepada Allah serta meninggalkan perbuatan keji dan mungkar tadi. Nah, orang-orang yang semacam inilah oleh Allah dikatakan akan mendapat ampunan dari Allah dan penuh dengan kenikmatan nantinya. Nah, makanya secara ringkas dikatakan tidak disebut orang bertakwa atau orang mutakin manakala dalam hidupnya itu ingkar kepada yang gaib, meninggalkan sholat, pelit, kikir, mengeluarkan harta untuk kemaksiatan, memberikan harta karena riak dan takabur, sering marah-marah, tidak mau minta maaf atau memberi maaf kepada orang lain. Itu yang dikatakan orang yang tidak beriman. Orang-orang dikatakan orang tidak bertakwa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka mari kita bersama-sama istiqomah dalam ketakwaan kita. Bagaimana supaya kita istiqomah? Jadi menjaga ketakwaan kita ini di antaranya Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau dalam bulan Ramadan ini ada di diri kita ada takwa kepada Allah, maka harus kita pertahankan. Bagaimana caranya? Satu, ya, memperbaiki dan meningkatkan ibadah. Ya, memperbaiki dan meningkatkan ibadah. Dari mana caranya? Belajar, ya, membaca, kemudian mendengarkan. Maka ketakwaan kita terus di sini ibarat tanaman tadi nggak dipupuk tadi, nggak subur takwanya gitu. Yang kedua, untuk menjaga itu berkumpul dan bergaul serta bersahabat dengan orang-orang baik. Dengan berkumpul bersahabat dengan orang baik, maka di sini kita aroma kebaikan yang ada di orang lain akan geser kepada diri kita, dan kebaikan yang ada pada diri kita orang lain pun juga bisa memanfaatkan itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, mari mulai sekarang kalau bergaul mencari teman di tempat-tempat orang yang baik, di majelis-majelis taklim. Itu cara menjaga ketakwaan. Yang ketiga adalah mari kita evaluasi diri. Apa yang kita kerjakan dari bangun tidur sampai menjelang tidur, kita ingat, saya tadi berbuat apa ya hari ini, kan gitu. Jadi dari pagi sampai sore sampai menjelang tidur tadi insya Allah ingat. Kalau ada perbuatan yang dosa, perbuatan maksiat, maka saat itu juga kita segera mohon ampun kepada Allah.
Kalau kita tidak pernah ingat evaluasi diri kita, introspeksi diri, ya lupa terus. Yang salah itu mana yang salah, mana yang benar, tidak tahu. Tapi kalau setiap hari kita introspeksi diri, evaluasi diri atas perbuatan yang kita lakukan pada hari itu, mana yang baik, mana yang buruk, maka yang buruk itu segera minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk cara menjaga takwa lagi adalah suka menolong orang lain. Bapak Ibu sekalian, kadangkala ada orang yang memang membutuhkan pertolongan, tapi dia tidak pernah menampakkan, tidak pernah minta untuk ditolong. Lah oleh karena itu, kalau kita tahu kondisi seorang sebenarnya dia itu butuh pertolongan tapi tidak pernah minta tolong, segera kita tolong. Insya Allah pertolongan kita itu walaupun kita tidak mendapat imbalan dari orang yang kita tolong, insya Allah dari pihak lain atau orang lain pasti akan ditolong. Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya yang terakhir adalah kita selalu sabar dalam menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kami mohon maaf, mungkin terakhir mudah-mudahan kita bisa bertemu di hari Idul Ramadan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.